Tema malam hari ini adalah relasi doa dan hukum tabur tuai. Doa dan hukum tabur tuai sama-sama penting dalam teologi Kristen. Dan seharusnya kita tidak bingung atau merasa ini masing-masing berdiri sendiri. Karena doa dan hukum tabur tuai saling berkaitan. Bapak Ibu, doa adalah salah satu tanda kita beriman. Betul ya, amin ya. Kalau kita tidak percaya Tuhan, ngapain kita berdoa, kan gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita tidak percaya Tuhan, kalau kita nggak berdoa, ya berarti kita tahu Tuhan tidak ada. Kalau kita tidak berdoa, berarti pemahaman kita Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, ya seharusnya kita berdoa, kan begitu. Doa adalah bentuk komunikasi antara kita, umatnya, dan Dia pencipta kita. Tetapi bukan berarti kita cukup dialog saja tanpa tindakan nyata. Tidak cukup dialog saja, harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata kita menuruti kehendaknya, hasil dari berdoa adalah bukti iman kita lebih dari sekedar dialog. Sama Bapak Ibu, itu sama. Kita dengan rekan kita, teman kita gitu ya, ngobrol. Bro, gimana kabarnya? Baik-baik. Besok janjian ya. Apa? Nge-gym misalnya. Besok janjian ya, nge-gym jam 9. Datang. Jam 9 temannya enggak datang. Menjengkelkan enggak? Menjengkelkan. Apalagi kalau itu urusan penting. Bro, aku besok jemputan ya, kita berangkat bareng kemana penting. Yo, ternyata tunggu-tunggu enggak dijemput. Ini berarti omong doang. Sekedar dialog. Doa sekedar dialog ya seperti itu. Tuhan jengkel. Tuhan enggak suka. Tuhan ingin dalam dialog. Ya Tuhan ingin dalam dialog. Kita melakukan kehendaknya. Sama seperti kita dengan teman kita. Kalau teman kita janjian, ya lakukan sesuai kesepakatan. Jangan menjengkelkan. Bisa dipahami sampai sini? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi doa tidak cukup. Doa harus disertai dengan tindakan nyata. Tanpa tindakan nyata, doa hanya menjadikan manusia tampak beriman, tampak rohani, tetapi bukan benar-benar beriman atau rohani. Ketok-etok, kelihatannya saja kita beriman, kelihatan dari berdoanya kita, tapi tidak melakukan. Ketokane tok, kelihatannya saja rohani, tapi tidak rohani. Kenapa? Tidak ada tindakan nyata. Omong doang. Bapak Ibu, banyak faktor yang mempengaruhi manusia berjalan pada jalannya sendiri. Tuhan sudah tuntun misalnya, dalam dialog kita sudah dikasih paham, ini lo mauku. Tetapi kita sering berjalan pada jalan sendiri. Seringkali manusia memilih jalan-jalannya sendiri, memilih sikapnya sendiri. Berbeda dengan yang Allah tunjukkan dalam doa. Betul? Betul apa betul? Dalam doa kita diingatkan Tuhan mengampuni, tapi tidak mau mengampuni. Dalam doa kita ngomong, Tuhan bentuklah aku, tetapi begitu dibentuk mutung. Ada masalah di tengking, loh katanya bentuklah aku. Semua ini karena keinginan sendiri Bapak Ibu. Ego kita terlalu kuat. Daging kita punya kebutuhan sendiri dan manusia punya tujuan yang berbeda dari yang Allah kehendaki. Kebanyakan manusia, umumnya manusia kepingin yang enak-enak. Manusia selalu kepingin yang menyenangkan dirinya.
Sedangkan cara-cara Allah seringkali terasa sulit dan berat karena harus melakukan tindakan-tindakan nyata yang menyakitkan bagi daging. Contohnya berbagi hidup ya. Kamu harus memberi pertolongan kepada orang lain. Punya 1 dibagi 2, punya 10 dibagikan 5. Bahkan Tuhan kadang-kadang Tuhan suruh berikan semua. Pusing enggak? Enggak enak bagi daging kita. Tapi itu cara Tuhan mendewasakan jiwa kita, mendewasakan karakter kita. Mau enggak mau itu pasti terjadi. Bapak Ibu, hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai, tadi doa ya, sepintas tentang doa. Sekarang hukum tabur tuai. Nanti selanjutnya akan kita relasikan, akan kita hubungkan. Ya. Hukum tabur tuai adalah realita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempunyai akibat. Hukum ini berjalan bersama doa seharusnya. Ya, hukum ini, hukum tabur tuai ini berjalan bersama doa, seiring doa, menyertai doa kita. Hukum tabur tuai ini dan doa kita seharusnya sinkron. Seharusnya. Tapi tadi sudah saya katakan, banyak orang berdoa, Tuhan bentuklah aku, tetapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari tidak mau dibentuk. Ada masalah ditengking. Dididik Tuhan disuruh A, dia melakukan B. Disuruh Tuhan melakukan B, dia melakukan C. Jadi tidak sinkron. Itu tidak tepat. Seharusnya hukum tabur tuai ini berjalan seiring. Sinkron. Ya, dengan hukum tabur tuai. Doa dan hukum tabur tuai seharusnya berjalan bersama. Ya, doa dan hukum tabur tuai seharusnya berjalan bersama, sinkron dan menjadi satu kesatuan hidup. Seharusnya. Tapi sekarang ayo kita cross check. Apakah benar yang kita lakukan dan yang kita doakan benar-benar sinkron? Halo Bapak Ibu. Bagaimana? Dalam doa, diingatkan Tuhan, ingat tetanggamu sebelah ini butuh bantuan. Nanti aja, ditawar. Mungkin tidak menolak, tapi ditawar. Cepat bantu, anaknya mau ujian, dia nggak bisa nyekolahkan anak, anaknya nggak bisa ikut ujian karena nggak bayar uang sekolah 3 bulan. Santai, karena kita nggak ikut punya anak, santai, tenang aja, nanti. Kelihatannya benar, kita tidak nolak, tapi ini salah loh. Menunda, tidak sinkron sudah. Tolong dia butuh. Nanti aja, sepulang jalan-jalan kalau ada uang sisa. Bapak Ibu, kita sedang tidak taat loh. Jangan dipikir urusan sampai di sini. Apa yang kita tabur dari ketidaktaatan kita akan kita tuai. Halo. Hukum tabur tuai adalah realita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempunyai akibat. Ya, hukum ini berjalan bersama dengan doa, sinkron seharusnya. Kenyataan ini berangkat dari 2 hal. Ya. Kenyataan ini berangkat dari 2 hal. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, Allah adalah Allah yang telah memberi kehendak bebas atau pilihan kepada manusia. Dan Allah konsekuen dengan kebebasan yang telah Dia berikan. Allah Bapak Ibu memberi kita manusia kehendak bebas. Jadi kita milih apapun, taat atau tidak taat, terserah manusia. Tuhan gak ikut campur. Karena sudah diberi kehendak bebas. Milih berdosa, aku
akan pergi, malam minggu nanti aku pergi ke diskotik. Tuhan gak akan mencegah, Tuhan menghormati kehendak bebas yang kita miliki. Termasuk jika kita benar-benar masuk diskotik, lalu tengah malam diskotik itu digerebek polisi, lalu kita ketangkep karena ternyata ada peredaran narkoba, ya itu tuaian yang harus kita terima. Tuhan gak akan mencegah meskipun kita orang Kristen. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, tanggung jawablah dengan akibatnya. Karena dia anak orang Kristen disembunyikan, gitu ya. Karena dia orang Kristen disembunyikan. Oh enggak. Kamu memilih pergi ke diskotik, ternyata apes, gitu ya. Ada rahasia, ketangkep polisi. Yaitu resiko dari pilihan kita. Itu konsekuensi yang Tuhan berikan pada manusia. Kamu memilih, kamu tanggung akibatnya. Sama seperti Adam, kamu melanggar makan perintahku ya, kamu melanggar perintahku makan buah pohon pengetahuan, ya kamu mati. Ya betul, mati. Bapak Ibu, ini penting. Hukum tabur tuai itu tidak bisa disepelekan. Ya. Kita sudah memilih ke diskotik, lalu kena gerebek, lalu masuk kantor polisi. Lalu dengan berdoa tiba-tiba bisa lepas. Tidak akan. Tidak akan. Kalau Tuhan sampai melepaskan, berarti kalau Tuhan sampai melepaskan, berarti Tuhan tidak konsekuen dengan kehendak bebas yang diberikan. Kalau Tuhan sampai melepaskan orang yang berdoa karena gara-gara ketangkep narkoba ini, maka Tuhan tidak mendidik umatnya. Maka Tuhan tidak konsekuen dengan tatanannya. Fakta kedua Bapak Ibu, manusia adalah produk masa lalu, sesuai yang dipilihnya. Sehingga manusia menjadi seperti apa sekarang adalah tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan Allah adalah Allah yang adil dan menuntut pertanggungjawaban. Sadar enggak Bapak Ibu adalah produk masa lalu? Permisi ya. Ini masa hidup kita, mulai umur 0, umur 1 tahun gitu ya, 0 gitu ya, lahir. Misalnya kita mati ini umur 70, manusia mati umur 70, 80, kalau lebih itu kasih karunia ya. Sekarang, anggap aja 50 umur saya gitu ya, umur 50. Bapak Ibu, umur 50 ini, saya jadi seperti sekarang ini produk masa lalu. Enggak langsung jadi seperti ini. Saya sekarang bisa ngomong, bisa bicara, bisa khotbah. Ini hasil didikan Tuhan 10 tahun dalam pertobatan saya. Umur 40. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ini tidak bisa ngomong. Lah kok ngomong? Disuruh pelajaran bahasa Indonesia dulu di SMP, SMA, suruh bercerita tentang liburan kemana gitu ya. Saya tidak bisa. Ayo masing-masing anak punya kesempatan 5 menit untuk bicara tentang pengalamannya liburan. Saya 1 menit tidak sampai Bapak Ibu. Jadi kalau 40 tahun ini pengalaman negatif, pengalamannya positif cuman 10
Tahun, pengalaman positifnya cuma 10 tahun. Saya jadi apa umur 50, itu hasil dari kolaborasi dua ini. Makanya Bapak Ibu, semakin lama orang bertobat, memang pertobatan tidak pernah terlambat. Tetapi proses bertobat itu perlu sesegera mungkin. Misalnya, umur 70 baru kita kenal Tuhan dan mau belajar firman Tuhan. Memang dikatakan tidak terlambat, tapi pembentukan kita tidak sebaik orang yang sejak kecil sudah mengenal kebenaran. Kalau saya umur 40 baru mengenal kebenaran, lalu 10 tahun, ini kejar tayang Bapak Ibu. Kebut-kebutan. Kebut-kebutan mengerti firman, kebut-kebutan mengenal Tuhan, kebut-kebutan mendekat pada Tuhan. Hasilnya masih begini, masih banyak cacat. Halo? Apa yang kita tabur di masa kanak-kanak? Dulu kanak-kanak saya masih tukang berkelahi Bapak Ibu. Tukang berkelahi. Sampai sekarang pun bukan berarti saya tidak bisa berkelahi. Tetapi mengerti kebenaran, ngerem. Dulu saya ngempet. Pelan-pelan saya bisa merelakan. Diperlakukan tidak adil, ya wis. Disalahpahami, ya wis. Dulu Bapak Ibu, umur 40 enggak. Bos saya saja saya lawan. Betul. Ada orangnya, beberapa orang di sini kenal. Kita adalah produk masa lalu kita. Untuk berubah ini perlu serius. Apa yang kita tabur ini melekat. Kalau yang melekat ini hal-hal negatif, kita melepasnya juga sulit. Tidak bisa dengan cuma doa, ya, tidak bisa cuma dengan doa. Tuhan tolong aku lepaskan dari sikap kasarku. Tidak bisa. Kita yang harus berjuang, neteli yang keras-keras ini, yang resek-resek ini. Mengerti firman Tuhan sangat membantu kita. Ya sudah. Ya sudah. Tuhan saja dibegitukan, ya sudah. Belajar Bapak Ibu. Tidak bisa tumpang tangan semalam berubah. Tidak ada sulapan seperti itu. Pak Tarno namanya itu. Pok berubah jadi apa? Tidak ada. Tidak ada. Pada saat Anda mengerti kebenaran, pada saat Anda masuk dalam doa, saat itulah Anda harus melakukan tindakan nyata untuk melepas segala dosa, untuk melepas segala kemelesetan kita. Sakit. Amin. Bapak Ibu, dalam hukum tabur tuai, orang yang bekerja keras pasti mendapatkan hasil. Itu hukum tabur tuai. Bisa banyak, bisa sedikit. Ya. Tetapi orang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Lawang tidur aja kok. Ya temannya sudah buka toko. Dia tidur, buka tokonya baru jam 12 siang. Sama-sama tutup jam 4. Ya, seharusnya yang buka lebih panjang waktunya, 8 jam, itu ya lebih laku toh, seharusnya loh ya. Kan banyak unsur-unsur yang lain yang membuat toko tidak laku. Mungkin kemproh, mungkin judes, kan macam-macam ya. Tetapi sebetulnya kan seperti itu. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Kita menabur benih padi, ya kita akan menuai beras. Kita berolahraga, istirahat cukup, makan bergizi, bertanggung jawab atas kesehatan. Ini menabur. Yang kita tuai apa? Kesehatan.
Bapak Ibu, firman Tuhan itu logis. Doa, tabur tuai, itu kan bagian dari kebenaran firman Tuhan, logis. Tidak bisa Anda tiap hari minumnya boba, Coca-Cola, gitu ya. Lalu kepingin hidup sehat, nggak kena diabetes. Ya enggak mungkin, ya pasti diabetes. Bapak Ibu, demikian pula rohani. Demikian pula secara rohani. Jika kita menabur kebenaran akan menuai keselamatan. Menabur kebenaran. Ini bukan sekedar teologi. Menabur kebenaran itu artinya Anda bertindak benar. Bertindak tepat seperti yang Allah inginkan. Kita akan menuai keselamatan. Sikap hati kita yang benar akan diperhitungkan Tuhan. Kita menabur kebenaran menuai keselamatan, menabur kebenaran menuai keselamatan. Menabur kebenaran ini sebuah sikap, sebuah tindakan yang hidup. Bukan teori saja ya. Sikap hati, sikap hidup kita yang benar akan diperhitungkan Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 2 dikatakan, jika kita banyak melakukan sedekah yang diterjemahkan sebagai kebenaran atau keadilan, kita akan terbebas dari maut atau celaka. Kita baca, coba. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan. Dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, kebenaran itu sedekah. Anda memberi sedekah, Anda selamat. Halo. Bukan nyogok Tuhan ya, yang menyelamatkan itu bukan uangnya. Tapi sikap hati. Sikap hati Anda melihat orang miskin, sikap hati Anda yang punya empati, sikap hati Anda yang berbelas kasih, sikap hati Anda yang tidak menahan-nahan, ini karakter yang bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan orang seperti ini. Sebagai Kristen, kita tidak dapat hanya percaya, berdoa, berliturgi untuk mendapatkan keselamatan. Tidak bisa. Ya. Kita harus bertindak, memiliki belas kasihan, berbagi. Itulah yang dipahami keadilan atau kebenaran oleh orang Ibrani, oleh orang Yahudi. Sebuah sikap yang dianggap benar oleh Allah, yang mendatangkan keselamatan. Jadi kalau ada ayat dikatakan orang pelit tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, itu betul. Itu betul. Orang pelit tidak akan masuk kerajaan sorga. Kan lawannya Amsal tadi soalnya. Itu betul. Pak kok mainnya uang terus? Loh ini bukan soal uang Bapak Ibu. Ini soal sikap hati, Anda pemurah atau tidak. Ini soal sikap hati, Anda memuliakan ciptaan Tuhan atau tidak. Atau malah merendahkan orang miskin yang padahal ciptaan Tuhan juga. Anda membantu orang miskin itu memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia juga ciptaan Tuhan. Kamu tidak merasa lebih tinggi dari dia dengan membagikan sedikit hartamu, dia hidup lebih mulia, lebih layak. Itu loh yang Tuhan lihat. Bapak Ibu, ini diteguhkan oleh pernyataan Yesus saat di rumah Sakeus. Kita baca Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Halo, perhatikan Tuhan ngomong ini. Perhatikan kata-kata Tuhan ini. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, pada rumah Sakeus, pada Sakeus dan keluarganya. Kenapa? Karena Sakeus mau membagi-bagikan hartanya. Bapak Ibu, kalau saya khotbah soal bagi-bagi harta, jangan dianggap memberatkan Anda. Kalau saya ngajak gereja ini untuk bakti sosial, bukan untuk memberatkan Anda. Tetapi saya ingin melatih Anda, melatih karakter Anda untuk punya karakter yang baik, karakter Kristus, karakter yang mau berbagi hidup. Karena itu yang menyelamatkan Anda. Saya tidak bisa memaksa, ayo baksos, tidak bisa maksa. Tetapi kalau kita sepakat, ayo, itu lebih baik. Kalau di dalam gereja ini selalu ajarannya berbagi, bukan saya minta uang Anda. Anda tahu saya tidak pernah minta uang Anda. Anda boleh berbagi, silahkan kepada siapapun. Supaya kita memiliki karakter yang baik. Sikap empati, sikap memuliakan orang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga kita dipandang indah di mata Tuhan. Bapak Ibu, cara paling mudah membentuk seseorang murah hati apa tidak gitu ya. Cara paling betul, cara paling tokcer gitu ya, membentuk orang memiliki sikap hati murah hati, ya beri terus. Akhirnya menjadi kebiasaan. Tunggu digerakkan Tuhan. Anda tidak akan pernah digerakkan Tuhan kalau nggak terbiasa berbagi, tidak akan. Daging Anda, daging kita terlalu kuat. Dengan berbagi kita beriman. Ya, dengan berbagi kita sedang beriman. Mengembangkan sikap adil dan benar. Sikap batin inilah yang sedang kita tabur sebagai kebenaran di sorga. Yang kelak akan diperhitungkan Tuhan. Jadi yang diperhitungkan Tuhan itu bukan uangnya, tapi sikap hatinya. Matius 6 ayat 20, silakan. Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Perhatikan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta di surga ini terjemahan sebetulnya kurang tepat. Karena harta di surga, harta ini dalam bahasa Yunaninya bukan materi, tetapi aletheia, kebenaran. Kumpulkan kebenaran di sorga. Kumpulkan sikap hati, pola pikir yang benar di sorga. Jadi yang membuat kita masuk sorga adalah kebenaran kita. Sikap hati kita yang dianggap benar oleh Tuhan. Apa itu? Sedekah, sodakoh. Podo ae. Enggak harus ke gereja. Enggak harus. Anda menabur untuk pelayanan gereja bagus, tetapi enggak harus. Jangan terfokus pada gereja. Perhatikan kanan kiri Anda. Amin. Bapak Ibu, pada hari penghakiman nanti, Tuhan akan berbicara terus terang kepada orang-orang yang merasa sudah memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan menyatakan
tidak mengenal orang-orang yang Tuhan menyatakan tidak mengenal orang-orang yang berseru-seru, berdoa, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21, dibaca aja yuk. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas? Berseru Tuhan, Tuhan itu adalah berdoa. Ya, berseru Tuhan, Tuhan itu berdoa maksudnya. Ini tidak masuk kerajaan surga jika tidak melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu sama dengan kita menabur kasih kepada orang lain. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihlah sesamamu. Berdoa tanpa tindakan nyata mengasihi sesama itu omong kosong. Berdoa tanpa menabur yang baik, percuma. Itu omong kosong. Tidak ada manfaatnya. Anda berdoa harus disertai tindakan nyata. Melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kita memiliki kasih. Kita memiliki belas kasihan. Ingat firman Tuhan mengatakan, yang kuingini bukan persembahan, tapi belas kasihan. Harus jalan, harus sinkron, gak bisa cuma satu tok. Masalahnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang telah berdoa, berliturgi, merasa telah melakukan kehendak Allah. Bukan, melakukan kehendak Allah itu yang terpenting. Doa itu dialog supaya tahu kehendak Allahnya itu apa, gitu loh. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen yang merasa telah berdoa, beribadah, ke gereja, berliturgi, telah merasa melakukan kehendak Allah. Belum loh. Berdoa itu dialog supaya kita tahu kehendak Allah. Tetapi setelah tahu kehendak Allah, kita melakukan apa enggak? Itu paling penting. Berprestasi dalam ritual pelayanan, bahkan tampaknya memiliki kuasa ilahi ya, untuk mengusir setan. Namun sesungguhnya tidak melakukan apa yang Bapak inginkan. Percuma juga kan? Ini berarti Bapak Ibu, kehendak Allah bukan masalah prestasi agamawi. Melakukan kehendak Allah bukan masalah prestasi agamawi, tetapi buah yang baik, yaitu kasih. Percuma ibadah kalau tidak punya kasih. Percuma ibadah kalau tidak punya empati. Halo Bapak Ibu. Ini penting loh. Kadang-kadang kita berpikir memberi itu yang besar-besar, ke panti asuhan gitu. Itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang kita melupakan yang remeh-temeh. Contoh, ibu-ibu biasanya pagi-pagi keluar belonjo. Beli tempe harga 5.000, masih dinyang, Bu boleh enggak 2.000? Itu kan kejam Bapak Ibu. Berapa sih untungnya jual tempe? Mulai Kalau enggak melakukan itu ya puji Tuhan gitu ya. Kalau masih melakukan itu ya bertobat. Berapa sih untungnya jual tempe Bapak Ibu? Ya jangan diinyang, jangan ditawar. Gitu. Kalau perlu kasih lebih enggak apa-apa. Belajar dari yang sederhana dulu. Kadang-kadang kita ini ya melihat balok di sana, ya melihat selumbar di sana kelihatan, tapi balok di mata kita enggak kelihatan. Belajar yang di depan, yang sepele, yang sehari-hari. Gak usah terlalu ngeroh, merasa sakti, Tuhan ngomong Pak saya perlu membantu ini. Sudahlah, yang di depan tuh. Tukang sampah di depan. Belum waktunya gajian gitu ya, belum waktunya
iuran gitu ya. Kadang-kadang sudah, Bu ngutang dulu. Ya kalau memang punya kasih aja. Kalau memang punya. Tetapi enggak Pak, itu tuman itu Pak, itu biasanya selalu begitu. Ya lain ya, kalau kita punya tujuan mendidik, karena orang ini memang kebiasaan atau tuman gitu ya, ya jangan. Kan kita punya hikmat Bapak Ibu. Kata berterus terang dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, dalam teks aslinya adalah homologeo, yang berarti memiliki pengertian mendeklarasikan atau memberi pernyataan resmi. Jadi kelak Tuhan akan menyatakan, aku tidak kenal orang ini. Hal ini harus menjadi perhatian kita dengan serius, apakah dalam deklarasi nanti nama kita disebut. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki orang percaya memeriksa dirinya masing-masing, mengenali dirinya masing-masing dengan benar, untuk bisa mengerti apa yang dirasakan Tuhan mengenai dirinya. Tuhan, masihkah ada noda kekafiran dalam hidupku? Kita harus periksa. Cara memeriksanya, kita evaluasi dalam doa Bapak Ibu. Apakah dalam sehari kita sudah melakukan dengan benar? Kalau sudah kita pikir benar, menurut kita benar, tetapi menurut orang lain di mana kita seharian berinteraksi, benar enggak? Jangan sampai kita ini bener dewe padahal orang lain merasa dirugikan atau sakit hati. Kadang-kadang kita ini mau dipahami tapi orang lain enggak kita pahami. Bapak Ibu, kan ini evaluasi penting. Ya. Doa itu adalah tempat kita evaluasi. Dialog sama Tuhan supaya Tuhan memberi pesan melalui Roh Kudusnya. Ini loh kekuranganmu. Kalau enggak pernah kita meditasi, evaluasi, kita enggak akan pernah tahu cacatnya hidup kita. Bapak Ibu, kalimat bahwa Tuhan tidak mengenal, ya Tuhan tidak mengenal, itu sebetulnya berarti Tuhan tidak menikmati kita. Bukan berarti Tuhan tidak kenal. Sopo David aku tidak kenal. Lah, jadi hamba Tuhan, jadi hambanya sudah jadi Kristen sekian tahun, mau sudah kenal. Ya pasti Tuhan yang maha tahu, tahulah. Tapi dia tidak menikmati hidupku. Gara-gara aku karepe dewe. Menekankan sudut pandangku sendiri. Belum tentu menurut Tuhan benar. Ini bahaya Bapak Ibu. Karena kita sudah dicekoi berbagai macam doktrin yang kita pikir benar, padahal menurut Tuhan salah. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus terbuka. Harus belajar mempertimbangkan khotbah-khotbah, pencerahan-pencerahan, pengajaran-pengajaran. Ada benar, ada salah. Ada benar dan ada yang lebih benar. Ada yang sempurna. Ayo kita cari. Tugas kita 70 tahun mencari kebenaran itu. Supaya kita semakin baik, berkenan, dan sempurna. Enggak mentok sampai di sini. Yang penting aku di sini, pengertianku ini cukup. Aku enggak mau mengembangkan yang lain. Itu macet Bapak Ibu. Kalau kita ingin taburan kita ini efektif, efisien, dan berkenan di hati Allah, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh. Mencari wajahnya, berarti mencari kehendaknya, apa yang harus aku lakukan untuk sisa hidupku itu apa Tuhan? Apa yang belum sempurna? Kalau sudah mengerti, segera lakukan. Supaya terbentuk kodrat karakter yang baik.
kodrat karakter yang baik tidak terjadi pada saat sekali kita melakukan loh. Harus berulang. Orang disebut murah hati itu bukan karena cuma memberi, bersedekah cuma sekali. Orang disebut murah hati jika dia selalu memberi. Bapak Ibu, orang-orang yang merasa mengenal Tuhan itu tidak menyenangkan hatinya. Bahaya, mengenal Tuhan dan merasa mengenal Tuhan itu beda. Mengenal Tuhan itu berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan dan melakukan. Merasa mengenal Tuhan itu hanya perasaan saja, tapi tidak ada tindakan, tidak ada sikap hidup yang seturut apa yang dia pahami. Kasih bukan sekedar berbagi harta Bapak Ibu. Kita harus punya empati, kita harus punya kasih, kita harus berbagi. Tapi ini bukan masalah harta saja. Kita harus berbagi damai sejahtera. Menjaga ucapan dan sikap. Jangan cuma bisa membagikan uang, membagikan makanan, tapi bagikanlah ucapan yang baik supaya orang yang mendengar penuh damai sejahtera. Jangan sampai kita berbagi ucapan, kita ngomong sekecap, tapi orang yang mendengar sakit hati. Halo, berbagi itu banyak, bukan hal materi saja. Ucapan, itu penting. Sikap, itu penting. Pak, boleh enggak saya minta nasinya? Saya sehari belum lapar. Itu nasi sak bakul diuntal no. Loh, ini kan sikap enggak baik. Meskipun cuma satu piring, ini Pak saya punya segini. Itu damai sejahtera loh orang yang menerima. Sikap kita penting, ucapan kita penting. Bukan cuma masalah materinya penting. Sikap kita penting. Pemberian kita akan bernilai jika kita berikan dengan baik juga. Ucapan kita baik juga. Pak, semoga jadi berkat ya. Nyoba tak kasih. Ingat ya. Ingat ya, nek luwe mrene maneh. Ketus. Betul, kalau kamu lapar Pak kesini lagi itu tidak salah. Tapi kalau gaya bahasa kita ngenteng no, setengah ngenyek, tersinggung enggak yang terima? Tersinggung. Enggak ada damai sejahtera, kita berdosa. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu tahu yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Sebetulnya ini kan merujuk pada kita harus selalu berpikir bagaimana memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik itu pemberiannya, materinya, sikapnya, ucapannya, semua kan harus baik. Halo Bapak Ibu, ayo renungkan yuk. Jangan sombong, jangan merasa sudah paling dekat Tuhan hanya karena kita mampu berliturgi, doa puasa 40 hari, tapi kita tidak melakukan. Tapi kita selalu menyakiti orang, membuat orang tersinggung. Mungkin tidak tersinggung, tapi damai sejahteranya hilang. Sama sebetulnya. Ayo, shalom. Itu bukan ucapan saja, shalom. Itu kan sebetulnya orang yang mendengar itu harus merasakan berkat jasmani kita. Berkat jasmani dari kita termasuk berkat rohani dari kita. Hati kita damai sejahtera. Shalom itu. Ngomong shalom tapi tukang ribut. Itu bukan shalom. Orang percaya seharusnya berdoa tidak jemu-jemu. Mengevaluasi diri dengan tidak jemu-jemu.
memposisikan lagi ucapannya, tindakannya, hidupnya, apakah sudah tepat sesuai kehendak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus mensinkronisasi doa kita dengan apa yang kita tabur. Pinter doa tok tapi taburannya jelek. Hasilnya apa? Ya jelek. Hasilnya jelek. Hasilnya tidak bernilai di hadapan Tuhan. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan guru juga enggak. Berdoa tok, semalaman berdoa. Minta pinter, besok mau ujian, tapi tidak belajar. Kira-kira apa hasilnya? Ya jelek, nilainya ya pasti jelek. Halo Bapak Ibu, harus sinkron. Doa dengan tindakan kita, ucapan kita harus sinkron. Itu nanti yang hasilnya baik. Amin.